Halo generasi cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi generasi cerdas, masih semangat? Ya, kita harus selalu semangat, selalu optimis, rajin belajar, dan terus mengembangkan kreativitas sebagai modal hidup kita di masa yang akan datang. Generasi cerdas, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa dan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Generasi cerdas, pada pertemuan sebelumnya, kita pernah membahas tentang ekspor. Apa itu ekspor? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Ekspor adalah kegiatan perdagangan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang produk unggulan yang dimiliki Indonesia yang terkait dengan kegiatan ekspor. Indonesia memiliki produk unggulan komoditas ekspor yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan devisa bagi negara. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah, bila dikelola dengan baik, disertai dengan instrumen kebijakan yang tepat, maka Indonesia dapat berperan sebagai pemasok komoditi dunia. Komoditas unggulan yang dapat memberikan kontribusi bagi pasaran dunia antara lain yaitu minyak sawit, karet, kopi robusta, beras, kakao, cengkeh, rempah-rempah, timah, batu bara, emas, tembaga, nikel, boksit, biji besi, tekstil, kertas, dan pulp. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan bebas yaitu dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya yang murah. Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia antara lain yaitu adanya PT Freeport Indonesia. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Cooper dan Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak, beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Kemudian keunggulan yang lain adalah perusahaan tambang minyak negara PT MN. Antara lain yaitu Kilang Pangkalan Brandan di Sumatera Utara, Kilang Dumai di Riau, Kilang Cilacap di Jawa Tengah, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, Kilang Kasim di Sorong Papua, Kilang Balongan di Indramayu Jawa Barat, dan Kilang Cepu di Pulau Jawa yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur. Pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia lainnya antara lain yaitu Batik Indonesia yang terdiri dari batik tulis, batik cap, dan batik lukis seperti yang terdapat pada contoh gambar dalam slide berikut. Pusat-pusat keunggulan ekonomi sangat berpengaruh terhadap migrasi penduduk atau perpindahan penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah menuju wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Dalam migrasi ada dua macam, yakni migrasi internasional dan migrasi internal. Migrasi internasional adalah proses perpindahan penduduk dari satu negara ke negara yang lain. Transportasi adalah sarana atau alat yang digunakan manusia dalam melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, yaitu dengan menggunakan kendaraan, baik kendaraan darat,
laut, maupun kendaraan udara. Lembaga sosial ekonomi adalah lembaga yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih antara perusahaan dengan para pekerja dan karyawan. Generasi cerdas berikut adalah soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan di rumah. Soal pertama, berikan contoh keunggulan ekonomi yang ada di daerahmu. Kedua, apa pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi yang kalian temukan dari aktivitasmu sebelumnya terhadap A. Migrasi penduduk, lembaga sosial ekonomi, transportasi, pekerjaan, dan pendidikan. Soal nomor 3, apa yang harus dilakukan suatu negara untuk menciptakan keunggulan ekonomi? Soal nomor 4, jelaskan manfaat dari pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan kalian. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada lembar kerja kalian. Dan kalau sudah selesai, kirim tugas-tugasmu ke Google Classroom IPS kalian masing-masing. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Salam sehat, selalu semangat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.